Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk mengingatkan kembali terkait pengisian tautan pretest yang dapat diisi melalui tautan yang tertera pada layar, yakni di laman GTK webinar/. Agar Bapak dan Ibu mendapatkan e-sertifikat, maka perlu mengisi tautan registrasi, tautan pretest, tautan post-test, tautan daftar hadir, dan tautan evaluasi yang akan diberikan pada akhir webinar ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini, mari kita lihat video pelaksanaan gambaran praktik kerja lapangan. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu, pada webinar praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka hari ini, kita akan didampingi oleh dua narasumber hebat dan tentunya kompeten pada bidangnya. Narasumber pertama kita hari ini adalah Dr. Taufik Damarjati MT dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang akan membahas terkait perubahan PKL sebagai kokurikuler menjadi intrakurikuler atau mata pelajaran. Selamat pagi, Pak Taufik. Apakah sudah bergabung bersama kami? Siap, saya sudah bergabung. Baik, terima kasih. Dinda. Ya, terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya, yakni narasumber kita yang kedua adalah Ibu Agri Sintia Pratiwi, SIKOM, dari Direktorat SMK, yang akan membahas terkait pelaksanaan teknis praktik kerja lapangan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Selamat pagi, Bu Tiwi. Apakah sudah bergabung? Oke. Baik. Saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Bu. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Ibu Tiwi. Baik.
Bapak dan Ibu, sesuai dengan judul webinar hari ini, yakni praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Untuk sesi yang pertama, yaitu materi terkait perubahan PKL sebagai co-kurikuler menjadi intrakurikuler atau mata pelajaran. Kepada Pak Taufik, kami persilahkan untuk paparannya. Baik, terima kasih Mbak Dinda, Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Dr. Insinyur Kiki Yuliati, yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Dr. Wardani Sugianto, MPD, yang terhormat Bapak Ibu, ya baik itu panitia maupun peserta seri webinar implementasi kurikulum Merdeka, praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat Bapak Ibu semua yang hadir dalam webinar ini. Dan pada kesempatan kali ini kami diberikan amanah ya untuk menyampaikan terkait dengan perubahan mata pelajaran praktik kerja lapangan, perubahan praktik kerja lapangan dari yang sebelumnya bersifat kokurikuler ya atau penguatan mata pelajaran kejuruan menjadi mata pelajaran yang menjadi bagian dalam intrakurikuler. Baik, saya share screen aja. Ini mohon maaf, ini saya masih di disable share screen-nya. Oke. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ketika kita bicara mengenai praktik kerja lapangan atau yang saat ini kita kenal dengan PKL ya, di lapangan sendiri masih banyak ya terminologi yang barangkali digunakan untuk mengungkapkan praktik kerja lapangan ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang masih menggunakan istilah PSG, prakerin, namun juga ada yang sudah menggunakan istilah PKL. Tentu kesemuanya ini memiliki kesamaan makna ya, namun barangkali ada sedikit perbedaan yang nantinya bisa Bapak Ibu ketahui dalam paparan ini. Secara umum ya, PKL atau mungkin dulu disebut dengan prakerin ini merupakan implementasi dari pendidikan sistem ganda yang berusaha diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Ya, sedangkan kalau kita merujuk pada istilah prakerin dan PKL, ini kita nanti bisa melihat dari sisi sejarah transformasi praktik kerja lapangan dari kurikulum ke kurikulum, ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah transformasi praktik kerja lapangan, perlu kita pahami dulu istilah dari praktik kerja lapangan sebagaimana termaktub dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2020 pasal 1 yang menjadi dasar hukum yang melandasi pelaksanaan praktik kerja lapangan khususnya pada pendidikan kejuruan ya. Praktik kerja lapangan ya, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik. Ini sengaja memang saya highlight ya supaya memang Bapak Ibu bisa memahami terminologi praktik kerja lapangan dari kata-kata kunci yang kami highlight. Ya, jadi PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik. Ya, jadi PKL itu bukan sekedar mengirim anak ke industri, ya, tetapi PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik. Jadi titik tekannya dari situ. Titik tekannya adalah di pembelajaran dan titik tekannya adalah peserta didik. Sehingga orientasi dari praktik kerja lapangan adalah diperuntukkan untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik.
yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja, ya. Praktik kerja di dunia kerja. Jadi harus ada praktik kerjanya. Jadi kalau misalnya anak-anak dikirimkan ke dunia kerja, ya, atau ke industri atau dunia usaha, gitu ya. Sedangkan dia tidak praktik, tidak melakukan praktik kerja, gitu ya, hanya duduk-duduk santai, manis, gitu ya, menghabiskan waktu sampai masa PKL selesai, maka itu belum dikatakan sebagai praktik kerja lapangan. Dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Ya, jadi di sini ada dua pihak yang harusnya saling mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah peserta didik yang diwakili oleh kurikulum yang diterapkan kepadanya dan juga dunia kerja. Jadi keduanya harus mendapatkan keuntungan, ya. Jadi harus ada prinsip simbiosis mutualisme. Kalau misalnya dalam pelaksanaan PKL dunia kerja tidak merasa diuntungkan, ya maka PKL itu tidak bisa kita katakan sebagai PKL yang berhasil atau PKL yang ideal. Mungkin nanti saya akan jelaskan pada slide-slide berikutnya, Bapak Ibu. Siapa saja yang termasuk dalam dunia kerja? Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami, gitu ya, bahwa dunia kerja itu identik hanya industri saja. Ya, padahal yang dikatakan dunia kerja itu berdasarkan Permendikbud ya nomor 50 tahun 2020 pasal 4 itu meliputi dunia usaha. Ya, dunia usaha itu juga meliputi usaha-usaha, ya, misalnya pertokoan, kemudian juga apapun lah ya, apapun yang bisa dikategorikan ke dalam dunia usaha. Kemudian dunia industri, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya, termasuk misalnya ya usaha yang dijalankan oleh pribadi misalnya, seperti misalnya petani memiliki sawah ya yang dia rawat untuk nantinya hasilnya dia gunakan atau hasilnya diwujudkan dalam bentuk penghasilan. Nah, itu juga bagian dari dunia usaha. Sehingga jangan diartikan bahwa ketika kita melaksanakan praktik kerja lapangan itu harus selalu di industri besar, industri manufaktur, ya, industri barang atau jasa yang bisa dikatakan secara sistem itu harus sudah betul-betul mapan, ya, karena sebetulnya untuk pelaksanaan PKL ini sangat terbuka, ya, peluang dalam pelaksanaannya sepanjang nantinya dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan siswa bisa mendapatkan beberapa value, beberapa nilai, ya, dan juga siswa bisa mendapatkan atau bisa mencapai capaian pembelajaran sebagaimana dituangkan dalam capaian pembelajaran praktik kerja lapangan ini. Adapun tujuan dari PKL adalah menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik. Nah, kita ketahui bahwa peserta didik ini kan sehari-harinya berkutat dalam lingkungan akademis, ya. Lingkungan akademis yang mungkin sibuk, mungkin lebih kental dengan aura-aura permisif gitu ya. Kemudian juga aura-aura yang lebih lebih bersifat pertemanan seperti itu. Sedangkan apa yang nanti dihadapi di dunia kerja setelah mereka lulus tentu saja hal yang berbeda. Ya, begitu juga dengan karakter. Bisa jadi di lingkungan dunia pendidikan atau lingkungan sekolah, pengembangan karakter ini belum terbentuk secara baik gitu ya. Sehingga dengan adanya PKL ini bisa menumbuhkan karakter juga, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Ya, tentu diharapkan nantinya pada saat mereka melakukan PKL ada kompetensi yang dia raih, ada kompetensi baru atau ada penguatan kompetensi yang sebelumnya sudah dipelajari di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan kemandirian peserta didik, ya, untuk bekerja dan atau berwirausaha. Jadi peserta didik diharapkan dalam melaksanakan PKL ini bisa terbentuk kemandiriannya, bisa terbentuk inisiatifnya, bisa terbentuk kemampuannya untuk misalnya belajar secara mandiri, memanfaatkan segala potensi yang dia miliki. Nah,
Oke, yang berikutnya adalah sejarah praktik kerja lapangan, Bapak Ibu ya. Ini kita bisa melihat transformasi berdasarkan sejarah kurikulum. Nah, pada masa sebelum kurikulum 1984 ya Bapak Ibu ya, ini belum ada kegiatan PKL Bapak Ibu atau serupa PKL pada struktur kurikulum ya. Karena sebelum 1984 ya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pendidikan kejuruan ini lebih banyak dilakukan di satuan pendidikan. Jadi yang paling menonjol adalah kegiatan praktik di dalam sekolahnya, di STM gitu ya, atau mungkin di SMIP, SMEP dan seterusnya ya. Jadi lebih banyak kegiatan praktik itu dilakukan di sekolah. Kemudian pada kurikulum 1984 sudah muncul terminologi yaitu pengalaman kerja lapangan. Nah, ini juga namanya PKL ya. Pengalaman kerja lapangan. Nah, ini dilaksanakan pada semester 5 selama 6 minggu. Ya, jadi baru mulai dikenalkan gitu ya, di mana siswa itu setelah atau pada saat melakukan pembelajaran ini dikuatkan ya mata pelajaran kejuruannya dengan pengalaman kerja lapangan. Ya, jadi siswanya dikirim ke industri untuk mendapatkan penguatan selama 6 minggu. Nah, ini pada semester 5 ya. Kalau sekarang mungkin ya kelas 3 lah gitu ya atau kelas 12. Di kurikulum 94 ya masih menggunakan di situ masih ada penggunaan terminologi pengalaman kerja lapangan. Ya, dan di akhir-akhir ini juga digunakan terminologi baru yaitu praktik kerja industri atau prakerin. Nah, kalau PKL, terminologi PKL yang mungkin dicetuskan di awal-awal implementasi kurikulum 94 itu dilaksanakan pada CAWU 7, caturulan 7 atau kelas 3 selama 1 caturulan atau selama 4 bulan. Nah, kalau prakerin ini dilaksanakan pada akhir tingkat 2, ya, pada akhir kelas 2 atau awal kelas 3 selama minimum 6 bulan. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya dari yang di kurikulum 1984. Ini trennya sudah mulai naik gitu ya. Trennya sudah mulai naik, namun sifatnya pun masih sama, yaitu penguatan pembelajaran mata pelajaran produktif atau mata pelajaran kejuruan ya. Jadi masih bersifat kokurikuler. Kemudian di tahun 2006 ya sudah menggunakan terminologi prakerin. Jadi terminologi prakerin yang tadinya mulai diintroduksi pada kurikulum 94 pada kurikulum 2006 ini sudah mulai digunakan secara konsisten ya menggunakan terminologi praktik kerja industri atau prakerin. Nah, prakerin ini tergantung dari keeratan hubungan sekolah dengan industri. Nah, di sini memang dalam pedoman ini tidak ditekankan berapa jumlahnya. Ya, saya sudah coba cek dalam beberapa literatur, ini tidak ada istilahnya waktu wajibnya, gitu ya, berapa. Jadi tergantung dari keeratan hubungan sekolah dan industri. Ya, semakin erat hubungannya, maka juga semakin lama barangkali pelaksanaan prakerinnya, gitu ya. Dulu ada beberapa sekolah yang istilahnya menerapkan program 3 tahun, ya, SMK program 3 tahun ini yang sampai menerapkan prakerin selama 11 bulan. Ya, yang biasanya ini diterapkan di SMK X STM Pembangunan. Ya, kalau SMK X STM Pembangunan itu biasanya memang prakerinnya itu bisa sampai 1 tahun gitu ya di sepanjang kelas 4. Nah, ada SMK juga yang program 3 tahun ini karena erat hubungannya dengan industri juga melaksanakan PKL selama 11 bulan. Prakerin, mohon maaf. Nah, prakerin ini diambil dari jam pelajaran kejuruan. Jadi memang prakerinnya ini ya diambil dari jam mapel kejuruan gitu ya. Kalau nggak salah ada sekitar 1440 jaman kalau tidak salah selama 1 tahun. Nah, prakerin ini diambil dari sana. Seperti itu ya. Dan ini memang bagian dari penguatan mata pelajaran kompetensi kejuruan. Nah, di kurikulum 2013 ya ini menggunakan terminologi praktik kerja lapangan. Nah, ini sudah mulai masuk terminologi baru yaitu praktik kerja lapangan, di mana praktik kerja lapangan dilaksanakan sekurangnya selama 120 hari kerja. Nah, ini kalau Bapak Ibu cermati di pedomannya, ya bahwa PKL itu dilaksanakan sekurangnya selama 120 hari kerja pada semester 4 atau 5 pada program 3 tahun dan kelas 12 atau kelas 13 pada program 4 tahun. 120 hari kerja itu ekivalen dengan 24 minggu. Ya, 24 minggu
atau 6 bulan sebetulnya. Nah, ini yang kadang-kadang di lapangan belum betul-betul diimplementasikan karena beragam keterbatasan seperti itu. Bahkan saya pribadi karena sebelumnya pernah menjadi instruktur ya, instruktur praktik kerja lapangan di industri gitu ya, mengetahui gitu bahwa memang banyak sekali sekolah yang melaksanakan PKL itu mungkin hanya sekitar 2 bulan, 3 bulan, gitu ya. Ada yang 1 bulan di industri A, 3 bulan di industri B, atau 1 bulan di industri A, 2 bulan di industri B, seperti itu. Sehingga belum bisa memenuhi idealnya pelaksanaan PKL yaitu selama 120 hari kerja. Nah, pengaturan PKL disesuaikan dengan satuan pendidikan dan penguatan pembelajaran dan sifatnya sama seperti sebelumnya yaitu penguatan pembelajaran mata pelajaran kompetensi kejuruan. Nah, bagaimana dengan kurikulum merdeka? Di kurikulum merdeka kita memegang prinsip bahwa kurikulum merdeka bertujuan untuk memberi kesempatan bagi semua murid di Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila. Jadi orientasinya adalah kepada peserta didik, kepada para murid, para siswa, agar mereka menjadi pelajar sepanjang hayat. Ya, oleh sebab itu, dalam pengelolaan praktik kerja lapangan pada kurikulum merdeka ini memang sudah lebih kami seriusi, gitu ya. Tidak hanya PKL sebagai suplemen dalam tanda kutip, ya, sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan, gitu ya, pada kurikulum-kurikulum yang lampau, gitu. Di kurikulum merdeka ini kami coba lebih serius. Nah, apa keseriusan yang kami lakukan dalam pengembangan kurikulum merdeka? Khususnya bagi PKL ini, pelaksanaan PKL. Ya. Jadi praktik kerja lapangan pada kurikulum merdeka merupakan bagian intrakurikuler. Ya, bagian intrakurikuler, kemudian juga dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan atau 18 minggu, ya, pada program 3 tahun ekivalen 792 JP. Dan selama 10 bulan, ya ini minimum ya, minimum sekurang-kurangnya ya, selama 10 bulan atau 27 sampai 28 minggu di kelas 13 atau ekivalen dengan 1.368 JP. Ya, ini kami tetapkan dalam Kepmendikbudristek. Kalau yang sebelumnya hanya sebatas pedoman, panduan, bagian kecil dari struktur kurikulum. Nah, pada kurikulum merdeka ini betul-betul kami seriusi dengan kami tetapkan dalam Kepmendikbudristek. Ya, jadi memang PKL ini betul-betul menjadi salah satu primadona gitu ya, salah satu hal yang memang kami tonjolkan khususnya dalam kurikulum merdeka. Pelaksanaan mata pelajaran PKL mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pemimpin utama yang membidangi pendidikan vokasi. Nanti akan dijelaskan barangkali oleh Bu Tiwi ya, Bu Pratiwi nanti akan menjelaskan mengenai panduan pelaksanaan PKL yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang berikutnya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ya dilaksanakan secara kolaboratif. Nah, ini memang kami coba tekankan gitu ya dalam Kepmendikbudristek agar pelaksanaan PKL ini yang mana sekarang sudah menjadi bagian dari intrakurikuler itu betul-betul dilaksanakan, direncanakan dan dilaksanakan secara kolaboratif. Ya, jadi ini bukan hanya bukan manipulasi ya, apa istilahnya, monopoli dari sekolah. Jadi yang sebelumnya kami rasakan sebagai pembimbing atau instruktur PKL di industri, ya, kami ini hanya diposisikan sebagai tempat penitipan anak, ya. Tiba-tiba saja guru itu datang atau sekolah itu bersurat mau mengantarkan siswa atau memberikan permohonan gitu ya, tanpa adanya diskusi lebih awal mengenai apa yang harusnya dikuasai oleh siswa gitu ya. Jadi udah seperti diserahkan saja. Sehingga banyak sekali pelaksanaan PKL di lapangan yang kita ketahui bersama gitu ya kurang efektif ya. Mungkin salah satu pameo gitu ya yang ada di lapangan atau di masyarakat bahwa PKL itu sebatas bikin kopi, beli kopi, fotokopi gitu ya. Jadi lebih banyak seperti itu gitu ya. Jadi bukan lagi menjadi sebagaimana PKL yang diharapkan. Dan
Yang terpenting dalam PKL pada kurikulum Merdeka ini, PKL ini punya guru pengampu. Ya, ada gurunya. Ketika dia punya guru pengampu dan memang memiliki konsekuensi, ya konsekuensi dalam hal mungkin finansial atau mungkin pengakuan jam mengajar, maka guru pengampu itu memang harus secara serius melakukan perencanaan dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran di industri atau di dunia kerja saat siswa tersebut melaksanakan praktik kerja lapangan. Seperti itu. Di mana PKL ini dapat diampu atau dibimbing oleh semua guru. Nah ini ya, jadi semua guru itu boleh mengampu PKL. Ya, jadi tidak terbatas hanya guru produktif saja. Jadi boleh saja. Mata pelajaran PKL dapat diampu dan atau dibimbing oleh paling banyak 44 guru. Nah, 44 guru dalam satu rombel ya. Seperti itu. Jadi bisa masing-masing guru dapat jatah satu gitu, 1 jam, 1 JP, seperti itu. Itu bisa. Nah, teknisnya memang akan sangat menyulitkan gitu ya, karena bisa jadi mungkin kalau yang diurusi satu kelas tidak mungkin juga kan 2 orang guru mengurusi 1 anak. Nah, seperti itu. Jadi ini silahkan nanti bisa dipertimbangkan secara teknis oleh satuan pendidikan ya. Nah, kalau kita merujuk kepada SK Kepala BSKP nomor 33 ya, tentang capaian pembelajaran, praktik kerja lapangan adalah mata pelajaran yang merupakan wahana pembelajaran di dunia kerja, ya, penegasan. Kemudian juga PKL ini dirancang dalam struktur kurikulum untuk dilaksanakan pada kelas 12 dan kelas 13 dengan pertimbangan peserta didik telah memiliki dasar-dasar kemampuan kerja yang cukup. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu guru ya yang mungkin sebelumnya sedikit entah itu protes atau mungkin ya merasa apa istilahnya ya namanya ada perubahan gitu kan. Pak, gimana ini Pak? Anak-anak ini biasanya kami PKL kan di kelas 11 gitu. Kalau PPKL kan di kelas 11, ada yang di semester 3, ada yang di semester 4 gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pertanyaannya apakah peserta didik tersebut telah memiliki dasar-dasar kemampuan kerja yang cukup. Sehingga ketika ia masuk ke industri, ini tidak membebani ya, tidak membebani dunia kerja. Gitu. Karena dunia kerja ini juga punya proses bisnis gitu ya, punya proses bisnis yang harus dijalankan. Nah, sekiranya misalnya peserta didik ini belum memiliki bekal yang cukup, maka yang terjadi nanti di dunia kerja ini juga mereka akan kelimpungan, gitu ya, bekalnya kurang seperti itu. Jadi itu memang menjadi hal yang dipertimbangkan ya, oleh kami dalam penyusunan mata pelajaran praktik kerja lapangan, regulasi terkait praktik kerja lapangan di SMK ini. PKL dilaksanakan secara blok ya, sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Jadi blok ya Bapak Ibu ya. Blok ini bukan berarti terus harus blok misalnya 6 bulan, tidak Bapak Ibu. Bisa saja misalnya bloknya misalnya day release misalnya. Ada yang misalnya 2 hari di industri, 3 hari di sekolah, atau 2 hari di sekolah, 3 hari di industri. Itu juga blok gitu ya. Ada yang bloknya itu misalnya mingguan gitu ya, misalnya 2 minggu di industri, 2 minggu di sekolah, 2 minggu di industri, 2 minggu di sekolah, seperti itu. Jadi pelaksanaannya bisa dilakukan secara blok, ya, sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan kebutuhan penguasaan kompetensi. Tentu kalau kita bicara seperti itu, maka alokasi jam mengajar, alokasi jam belajar pada rombelnya, yang mungkin nanti di peraturan Dapodiknya berbeda, gitu ya, berbeda dengan kalau misalnya di blok selama 1 semester. Yang keempat adalah pelaksanaannya dapat menggunakan sistem pelatihan berotasi dalam shift 1 dan atau beberapa mitra dunia kerja. Jadi boleh ya di satu perusahaan, kemudian pindah ke perusahaan yang lain, seperti itu, atau dari satu divisi ke divisi yang lain, gitu ya. Yang tadinya yang satu misalnya di pertanian misalnya contohnya. Yang pertama dia bekerja misalnya PKL di pabrik benih misalnya, di industri benih. Kemudian selama 3 bulan. Kemudian 3 bulan berikutnya dia bekerja di sawah misalnya bersama misalnya dengan orang tuanya, gitu ya, dengan mengimplementasikan apa yang sudah dia dapatkan dari industri benih tadi, misalnya untuk menangani produksi pangan atau produksi misalnya sayur atau mungkin ternak yang ada di
pertanian atau peternakan yang dimiliki oleh orang tuanya atau bisa dimiliki oleh masyarakat seperti itu. Itu juga bisa, ya. Mata pelajaran PKL berkontribusi pada penguatan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Ya, jadi penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak hanya melalui P5 saja, tetapi juga ada kontribusi dari intrakurikuler, salah satunya adalah dari mata pelajaran PKL. Kegiatan pada mata pelajaran PKL direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dipantau, dan dievaluasi bersama oleh sekolah dan dunia kerja. Ya, ini yang memang titik tekan yang kami lakukan saat ini, yaitu supaya pelaksanaan PKL itu bukan sekedar tempat penitipan anak atau bukan sekedar penggugur kewajiban saja. Ya, ini pengalaman, ya pengalaman kami. Saya bicara seperti itu bukan karena ya ini katanya-katanya, tapi memang karena kami dari sebagai praktisi industri itu merasakan, gitu ya, merasakan pelaksanaan PKL yang tadi yang saya sampaikan, gitu ya, yang kurang ideal. Nah, kemudian yang ketujuh adalah mata pelajaran PKL diampu oleh tenaga pendidik yang ditugaskan oleh sekolah dan pembimbing teknis yang ditugaskan oleh pimpinan dunia kerja. Ya, jadi pada saat siswa itu diserahkan untuk PKL harus ada pembimbing teknisnya. Ya, harus ada tenaga pendidik yang ditugaskan ya, karena memang tadi ada konsekuensi ya, karena memang mata guru pengampu mata pelajaran ya. Dan pembimbing teknis ini harus ada. Gitu ya. Jadi bukan sekedar ya dititipkan saja ke industri kemudian sudah dilepas begitu saja. Harus ada siapa yang akan membimbing siswa ini pada saat pelaksanaan PKL di industri. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kita bicara mengenai struktur di capaian pembelajaran, ini ada 4 elemen. Ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa baca sendiri lah ya di SK Kepala BSKP nomor 033 mengenai capaian pembelajaran, khususnya di bagian capaian pembelajaran praktik kerja lapangan. Di bagian sebelumnya juga ini ada, ya ini ada di bagian rasional. Ya kadang-kadang tidak dibaca nih oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi yang dibaca itu langsung ke elemen, deskripsi, kemudian capaian pembelajarannya. Tapi di rasional itu sebetulnya juga sudah lengkap penjelasannya. Implementasinya akan seperti apa, itu sebetulnya sudah ada di bagian rasional, tujuan, kemudian karakteristik itu juga ada. Ya, jadi ada 4 elemen. Yang pertama adalah internalisasi dan penerapan soft skill, kemudian penerapan hard skill, peningkatan dan pengembangan hard skill, dan penyiapan kemandirian berwirausaha. Nah, di sini saya langsung aja ya ke capaian pembelajarannya. Jadi mungkin cara membacanya gini Bapak Ibu ya. Pada akhir fase F itu maksudnya adalah pada akhir. Ya, pada akhir kelas 12 ya, baca-baca gitu. Yang mudah ya. Pada akhir kelas 12, peserta didik yang telah mengikuti mata pelajaran PKL atau yang telah mengikuti PKL mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas, etos kerja, bekerja secara mandiri, dan atau bekerja di dalam tim, kepedulian sosial dan lingkungan, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang hard skill. Ya. Pada akhir kelas 12, peserta didik setelah melaksanakan PKL mampu menerapkan dan seterusnya. Begitu juga sampai ke bawah. Ya, jadi secara umum seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa sejatinya kita sebagai elemen pendidikan ya, khususnya mungkin Bapak Ibu yang bergabung pada webinar ini ya, para pendidik ya, Bapak Ibu pendidik ini sejatinya adalah penuntun ya, fasilitator ya. Jadi pendidik itu hanya mendidik, hanya merawat, menuntun tumbuhnya kodrat atau mungkin potensi ya, atau mungkin takdir dari para peserta didik ketika dia mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga tentu dalam pelaksanaan PKL ini diharapkan ya pelaksanaan PKL ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kalau peserta didik ini memang memiliki potensi atau memiliki minat misalnya untuk bekerja, ya diarahkan PKL itu ke dunia kerja. Atau misalnya siswa ini punya keinginan untuk berwirausaha, ya diarahkan ke tempat-tempat yang dimana dia bisa mengembangkan wirausaha. Atau mungkin diberikan ruang untuk menjalankan wirausaha atau menjalankan usahanya, gitu ya, melalui program PKL. Gitu ya, atau misalnya mau melanjutkan, nah diberikan kesempatan anak-anak ini PKL
ke tempat-tempat yang nantinya akan mendukung gitu ya, mendukung kemana dia akan melanjutkan. Gitu ya. Misalnya dia mau melanjutkan ke jurusan X misalnya, yang barangkali mungkin agak sedikit berseberangan misalnya dengan jurusan yang dia ampu gitu ya. Nah, maka bisa saja sekolah mengarahkan, misalnya, oh baiknya kamu ke sini supaya kamu bisa lebih mengenal duniamu yang nantinya akan kamu hadapi pada saat nanti kamu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini mungkin sedikit saja paparan dari saya, dan ini sebetulnya ada beberapa contoh ya, ini contoh yang kami susun berkaitan dengan penyusunan perencanaan mata pelajaran PKL ya. Sebagaimana mata pelajaran yang lain Bapak Ibu, maka mata pelajaran PKL ini juga harus disusun ya, perencanaan pembelajarannya. Nah, terus siapa yang nyusun? Yang nyusun itu adalah guru pengampu bersama dengan baik itu penanggung jawab atau instruktur PKL yang ada di industri. Ya. Jadi memang harus disusun oleh dua belah pihak, ya, oleh dua pihak. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa dari capaian pembelajarannya bisa dituangkan, bisa diturunkan ke dalam beberapa tujuan-tujuan pembelajaran. Kalau ini kita gunakan yang model terpisah ya, model terpecah-pecah, ya, model langsung tapi terpisah per elemen. Ya, ini kita pecah, misalnya elemen internalisasi soft skill, dipecah seperti ini, kemudian nanti setelah tujuan-tujuan pembelajaran itu didefinisikan, dibuat alur tujuan pembelajaran yang sederhana seperti ini. Ya, ini yang menyusun siapa? Yang menyusun guru bersama dengan industri, sehingga ketika nanti siswa itu terjun misalnya ke industri, misalnya industrinya siapa ya? Oh, industrinya atau lokasi PKL-nya di Direktorat SMK. Ketika siswa SMK Negeri 1 Kampung Rawa ini melaksanakan PKL di Direktorat SMK, nah, Direktorat SMK sudah tahu apa yang harusnya kami lakukan, gitu ya. Alur pembelajarannya seperti apa kompetensi yang harus dikuasai anak sampai nantinya dia mencapai seluruh capaian pembelajaran setelah melaksanakan mata pelajaran atau melaksanakan praktik kerja lapangan ini. Seperti itu ya. Jadi seperti ini kemudian bisa diurutkan. Nah, ini mata pelajaran ini jurusannya apa? Saya desain komunikasi visual. Nah, di sini bisa dituangkan. Oh, jadi yang pertama menerapkan POS, kemudian mungkin karena di Direktorat SMK kental dengan pekerjaan administrasi perkantoran, juga boleh menerapkan pekerjaan administrasi perkantoran. Karena ini termasuk dalam peningkatan atau pengembangan hard skill yang baru, kompetensi teknis yang baru. Menerapkan komunikasi dengan pelanggan misalnya. Menerapkan, nah baru misalnya masuk ke dalam sifat-sifat atau tujuan yang bersifat hard skill. Ya, bersifat hard skill. Misalnya menerapkan fotografi, menggunakan perangkat fotografi, menerapkan perangkat lunak image editing, vector designing, tipografi, kolaborasi dalam tim, kemudian menggunakan media sosial untuk publikasi, dan yang terakhir adalah menganalisis peluang wirausaha pada lingkungan kerja, karena memang ada elemen yang berkaitan dengan kewirausahaan. Seperti itu. Misalnya nanti anak itu bisa ketika di industri gitu dia menganalisis kira-kira kalau di direktorat ini peluang usahanya apa nih ya yang bisa saya ini kan gitu ya, yang bisa saya lakukan misalnya oh kalau misalnya nanti kita bermitra misalnya dengan industri ini atau dengan Direktorat SMK, oh, misalnya mungkin di bidang misalnya advertising misalnya atau media atau misalnya komunikasi media misalnya, oh bisa juga ya nanti saya sebagai lulusan desain komunikasi visual gitu ya bekerja sama dengan Direktorat SMK misalnya dalam hal promosi, pembuatan banner, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nantinya harus dikuasai oleh anak itu dalam pelaksanaan PKL. Sehingga ketika pelaksanaan PKL ini tidak buta gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang model terintegrasi. Ya, menurunkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran secara integratif. Ya. Integratif, jadi tidak dipecah-pecah. Kenapa tidak dipecah-pecah? Karena bisa jadi antara elemen yang satu dan elemen yang lain saling berkaitan. Ya, jadi ini dibuat terintegrasi, kemudian dituangkan dalam alur tujuan pembelajaran. Dipecah. Yang mana yang masuk pra PKL atau masuk masa persiapan, yang mana yang masuk pelaksanaan PKL seperti itu. Ya, nah ini contoh pelaksanaan alur tujuan pembelajaran jika siswa tersebut nantinya melaksanakan PKL tidak di industri, misalnya. Misalnya lokasi PKL-nya itu karena misalnya keterbatasan industri yang ada gitu ya, melaksanakan PKL-nya secara wirausaha misalnya.
Nah, ketika dia melaksanakan PKL secara berwirausaha, ini ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Ya harus ada pembimbing industrinya, pembimbing dari dunia kerjanya yang lebih berpengalaman. Siapa? Misalnya sebagai contoh di sini Bapak Umar Bakri misalnya, penanggung jawab PKL dari CV Makmur Sejahtera selaku praktisi usaha. Sehingga ketika siswa itu berwirausaha, ini betul-betul dipantau, betul-betul dibimbing, ya, betul-betul diarahkan juga, gitu ya, diberikan insight, diberikan masukan, diberikan wawasan oleh Bapak Umar Bakri ini, gitu ya, sehingga nantinya mereka dalam melaksanakan PKL ini sudah terarah, gitu ya. Nah, ini bagaimana? Oh, ini alurnya. Pertama memahami soft skill, memahami konsep norma pos. Ini yang memberikan arahan pertama yang bisa jadi dari Bapak Umar Bakti ini. Karena memang beliau misalnya lebih berpengalaman dalam melaksanakan usaha misalnya. Sehingga ketika nanti siswa itu melaksanakan PKL secara berwirausaha, mereka sudah mendapatkan gambaran bagaimana caranya menjalankan usaha itu yang ideal. Gitu ya, yang mungkin ada posnya, sudah ada analisis usahanya, kemudian memahami alur bisnisnya, gitu ya, memahami persaingan usaha dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dan dalam pelaksanaan PKL, sebagaimana yang tadi, yang lain-lain tadi, ya dengan adanya pembimbingan dari industri, ini mereka juga tidak melaksanakan wirausaha ini terlepas, gitu ya, dibebaskan, dilepas begitu aja, udah jalankan usaha, enggak, tetap harus dikontrol, dimonitor oleh guru, oleh industri, gitu ya, dievaluasi, gitu ya, sebagaimana tadi yang kami paparkan. Saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, sebagai pemanas, gitu ya, untuk memanaskan suasana pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti dengan adanya pemateri berikutnya, ya, Ibu Pratiwi, Agri Cynthia, itu nanti bisa menambah kejelasan dari Bapak Ibu dalam memahami pelaksanaan praktik kerja lapangan, ya, di SMK, dan tentu nanti kita bisa berdiskusi pada sesi yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Mbak Dinda selaku moderator pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om, shanti, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas pemaparan materinya terkait perubahan PKL sebagai kokurikuler menjadi intrakurikuler. Semoga Bapak dan Ibu setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Taufik ya, terkait materi ini, Bapak dan Ibu dapat secara mudah dan jelas dalam memahami perubahan praktik kerja lapangan yang ada sekarang dari kurikulum sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber kita yang kedua, saya ingin menginformasikan bahwa tautan pretest sudah ditutup pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi tautan pretest, jangan lupa untuk mengisi tautan post-test, daftar hadir, dan tautan evaluasi yang ada pada akhir webinar hari ini. Untuk materi paparannya nanti akan dicantumkan pada kolom YouTube. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya setelah kita memahami perubahan praktik kerja lapangan, mari kita simak juga materi terkait pelaksanaan teknis praktik kerja lapangan dalam implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua pada hari ini, yakni Ibu Agri Cynthia Pratiwi. Kepada Ibu Tiwi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nita atas waktunya. Yang sebelumnya
Sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Ya, saya coba untuk share screen untuk materi ini. Bapak Ibu sudah terlihat ya paparan yang akan saya sampaikan? Ya, oke, baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, baik Bapak Ibu guru maupun kepala SMK yang sudah bergabung melalui webinar series ini, tadi sudah menjelaskan tentang Pak Taufik Damarjati, sudah menjelaskan tentang perubahan dari kokurikuler menjadi mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa poin yang bisa kita ambil ya dari yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, bahwa praktik kerja lapangan ini adalah salah satu strategi untuk menguatkan hard skill dan soft skill tadi di landasan pelaksanaan kita dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Permendikbud nomor 50 tahun 2020 bahwa PKL adalah pembelajaran inti kejuruan dilaksanakan di dunia kerja baik di dalam maupun di luar negeri, bisa dilakukan secara luring maupun daring, dan ada bentuk pembelajaran lain untuk pengganti PKL. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Pada implementasi kurikulum Merdeka, PKL diturunkan oleh Kemendikbudristek melalui Kemendikbudristek bahwa PKL sebagai mata pelajaran. Dengan kondisi bahwa untuk program SMK 3 tahun, pelaksanaan PKL sebagai mata pelajaran itu dilaksanakan sebanyak 792 JP atau kurang lebih 6 bulan. Untuk kelas yang dilaksanakan di kelas 12 untuk program 3 tahun. Sedangkan untuk yang program SMK 4 tahun, kurang lebih sebanyak 1.368 JP. Kurang lebih jika diestimasikan secara waktu 10 bulan di kelas 13. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Taufik tadi, ada capaian pembelajaran yang 4 elemen tadi. Tentu saja pihak sekolah dari manajemen sekolah harus menyusun tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya, perencanaan pembelajaran antara koordinator PKL, guru pembimbing dengan dunia kerja. Yang tadi telah disampaikan juga bahwa dunia kerja di sini bukan hanya dunia usaha, dunia industri, tapi juga lembaga lainnya seperti BUMD, BUMN, maupun lembaga swasta lainnya. Nah, sudah disampaikan pula tadi bahwa tujuan mata pelajaran PKL adalah internalisasi soft skill di dunia kerja. Ada penerapan hard skill yang harus dikuasai pada pekerjaan sesungguhnya sesuai dengan SOP yang berlaku di dunia kerja. Pastinya ada peningkatan dan pengembangan hard skill dalam bidang tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Artinya dan juga penyiapan kemandirian bagi peserta didik untuk berwirausaha. Nah, ini gambarannya ya Bapak Ibu ya untuk mata pelajaran. Bapak Ibu bisa unduh di dalam Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022 terkait jam JP yang diberikan untuk mata pelajaran PKL. Baik itu yang program 3 tahun maupun program yang 4 tahun. Seperti itu. Nah, masih banyak yang bertanya nih Bapak Ibu kepada dan salah dalam mempersepsikan antara PKL dan magang. Seringkali Bapak Ibu itu menyebutkan magang itu PKL. PKL itu sama dengan magang. Tapi sebenarnya ada persamaannya, sama-sama belajar di dunia kerja, namun ada perbedaannya dalam terminologi PKL sebagai mata pelajaran. Nah, di sini secara peserta sama-sama peserta didik, bisa untuk PKL dan magang. Tapi untuk magang sendiri, pesertanya bisa masyarakat umum, di luar peserta didik SMK ataupun MAK. PKL bagian dari pembelajaran di sekolah, dari struktur kurikulum.
Sedangkan untuk magang itu benar-benar di bawah pengawasan bimbingan instruktur di dunia kerja. Jadi kita bedakan ya Bapak Ibu ya. Instruktur itu artinya adalah pembimbing di dunia kerja, dan guru pembimbing itu adalah yang di sekolah, dari sekolah. Nah, untuk kompetensi keahliannya itu harus sesuai dengan yang dipelajari di SMK untuk PKL. Sedangkan magang sendiri itu bebas. Kompetensi kalian apa yang ingin dikembangkan oleh peserta magang. Nah, PKL acuannya adalah Permendikbud nomor 50 tahun 2020. Sedangkan untuk magang acuannya adalah Permenaker nomor 6 tahun 2020 untuk dalam negeri dan nomor 8 tahun 2008 untuk luar negeri. PKL ditekankan di sini adalah dilaksanakan di usia sekolah. Statusnya masih peserta didik SMK. Sedangkan untuk magang bisa usia minimal 17 tahun untuk dalam negeri, sedangkan untuk keluar negeri itu minimal usia 18 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu di sini cukup jelas ya, mana itu PKL, mana magang, agar tidak terjadi kesalahan lagi gitu ya, mispersepsi lagi. Nah, manfaat PKL bagi peserta didik tentu sudah dijelaskan tadi, kompetensinya terasah. Kemudian wawasan dunia kerjanya pun diperoleh. Kemudian kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi maupun konsentrasi keahliannya dapat dipelajari, dapat meningkat. Lalu nilai-nilai budaya kerja itu bisa tumbuh, semakin tumbuh. Karena di sekolah sudah dilatih dari kelas 10, kelas 11, sehingga semakin menguat gitu ya, dan dapat diimplementasikan dalam dunia kerja. Yang diharapkan juga adalah kemandirian dalam belajar, serta ini jadi bekal untuk melatih kemampuan kewirausahaan bagi peserta didik. Gitu. Paling utama sekali nih yang dari PKL ini adalah peningkatan kepercayaan diri peserta didik SMK, sehingga ini juga bisa meningkatkan nilai nilai soft skill-nya untuk menjadi tenaga profesional ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, bagi sekolah sendiri tentunya ini punya manfaat untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. Lulusan yang berpengalaman bisa langsung diserap oleh dunia kerja. Dan juga meningkatnya relevansi efektivitas program sekolah dengan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan proses pembelajarannya, teaching factory-nya, lalu pengembangan sarprasnya juga bisa berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Kemudian nilai-nilai karakter pun akan terbentuk karena sebelumnya sudah direncanakan nih di sekolah melalui CP, TP, ATP, dan perencanaan pembelajarannya. Nah, ini manfaatnya bagi sekolah untuk membangun, menguatkan pendidikan karakter yang ada di sekolah dan diterapkan juga di dunia industri seperti itu. Bapak Ibu, dan bagi dunia kerja, ini penting bagi Bapak Ibu untuk bisa menjadi bahan untuk dipasarkan ke dunia kerja. Adanya masukan positif nih dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan dunia kerja seperti ini loh di SMK. Dan ternyata di dunia kerja seperti ini kebutuhannya. Nah, jadi dunia kerja pun dapat mengenal nih kualitas dari peserta PKL, kualitas dari peserta didik SMK. Sehingga dia dapat calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhannya. Apalagi ini dilaksanakan di kelas 3 untuk program 3 tahun ya, kelas 12 atau kelas 13 untuk program 4 tahun. Tentunya diharapkan ada persiapan yang matang ketika peserta didik di kelas 3 ataupun di kelas akhir ya, itu sudah matang secara kompetensi, baik soft skill dan hard skill-nya untuk praktik di dunia kerja. Kemudian meningkat citra positif perusahaan karena ada kontribusinya bagi dunia pendidikan. Dunia kerja pasti dikenal oleh masyarakat, kemudian dunia kerja tempat PKL juga bisa mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan, sembari juga melatih soft skill dan hard skill dari peserta didik. Nah, ini yang bisa jadi peluang ya untuk Bapak Ibu menjalin kerjasama dengan dunia kerja adalah dunia kerja itu dapat memperoleh peluang untuk memanfaatkan insentif pengurangan pajak super atau super tax deduction. Ya mungkin ini ada di webinar yang lainnya ya terkait dengan insentif pengurangan pajak super atau super tax deduction bagi dunia kerja seperti itu.
Baik, dan selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana nih implementasi mata pelajaran PKL. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam implementasi mata pelajaran PKL ada perencanaan, ada strategi implementasinya, lalu asesmen yang dilakukan, dan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan mata pelajaran PKL. Baik, kita akan lanjut ke pertama dulu, perencanaan. Perencanaan pembelajaran ini ada 2 perencanaannya. Ya, perencanaan yang pertama yaitu perencanaan secara pembelajarannya, karena bagian dari mata pelajaran tentu ada menyusun TP-nya, kemudian ATP, perencanaan pembelajaran sesuai dengan CP Matpol PKL. Kemudian dalam proses perencanaan, sekolah melalui manajemen sekolah itu melakukan perencanaan penempatan peserta didik. Artinya sekolah dalam hal ini biasanya di sekolah ada koordinator PKL ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan dan potensi dunia kerja. Melakukan pemetaan, mana nih dunia kerja yang bisa diajak kerjasama untuk PKL. Kemudian dipetakan juga kebutuhan dari kompetensi keahlian yang ingin dicapai ya dari perencanaan pembelajaran yang telah Bapak Ibu susun ya saat masing-masing sekolah itu dicek gitu kan, cocok nggak nih ya antara industri ini dengan kompetensinya dengan yang sudah ada nih anak-anak yang kita punya gitu ya di perencanaan penempatan peserta didik. Juga dilihat dari jarak ya, jarak tempatnya kira-kira memungkinkan nggak untuk peserta didik ini bisa melakukan PKL di tempat kerja yang sudah Bapak Ibu petakan seperti itu. Ini sangat penting dan juga terkait dengan guru pembimbing dan instrukturnya. Gitu. Apakah sudah dilakukan dengan dunia kerja? Akan memudahkan dalam pemantauan, dalam pembimbingan baik oleh guru pembimbing di sekolah maupun instruktur di dunia kerja. Seperti itu. Next, strategi di dalam implementasi mata pelajaran PKL. Pembekalan. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita samakan ya persepsi bahwa pembekalan bagi mata pelajaran PKL di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu ada pembekalan reguler, ada pembekalan sebelum keberangkatan. Jadi harus dipahami ya, baik Bapak Ibu yang mata pelajaran produktif maupun mata pelajaran umum, bahwa mata pelajaran reguler dari kelas 10, kelas 11 itu adalah bekal nantinya yang akan digunakan oleh peserta didik dalam praktek kerja lapangan di dunia kerja. Seperti itu. Jadi pembelajaran reguler ini adalah itu adalah kulminasi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur adalah kulminasi dari pembelajaran intrakurikuler dari mulai peserta didik masuk ke SMK hingga nanti dia naik ke kelas 12 sebelum dia melaksanakan PKL. Jadi ini benar-benar memberikan apa namanya ya, butuh kontribusi dari Bapak Ibu dalam penguatan pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 11 seperti itu. Nah, pembekalan sebelum keberangkatan ini sudah umum ya dilakukan oleh Bapak Ibu di SMK, biasanya sebulan gitu ya atau 2 bulan bahkan 2 minggu sebelum keberangkatan. Nah, pembekalan ini biasanya dilakukan oleh sekolah dengan dunia kerja, mengundang dunia kerja ke sekolah atau melalui daring. Ini bebas ya Bapak Ibu sesuai dengan teknis yang ada di sekolah. Ini untuk menjelaskan bagaimana budaya kerja yang ada di dunia kerja, kemudian apa yang do and dance-nya yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia kerja. Nah, ini lebih banyak teknis ya, lebih banyak soft skill yang bermain di sini. Ya, karena untuk hard skill-nya sendiri sudah dilatih selama 2 tahun sebelumnya di kelas awal dan di kelas 10 dan kelas 11 seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pembimbing dan instruktur. Nah, Bapak Ibu, tadi ada mungkin yang bertanya-tanya, ini yang jadi pembimbing PKL, Bu, boleh nggak ya guru mata pelajaran umum atau hanya guru mata pelajaran produktif? Ya, yang boleh menjadi pembimbing atau di sini guru pembimbing dari mata pelajaran PKL boleh. Guru mata pelajaran produktif boleh, guru mata pelajaran umum. Nah, di sini gambarannya untuk jadi guru pembimbing PKL harus menguasai dulu nih proses kerja di dunia kerja seperti apa. Seperti itu. Artinya kan di awal perencanaan sudah ada tuh penyusunan TP, ATP perencanaannya. Guru harus paham
baik guru umum maupun guru produktif gitu ya. Ini harus paham nih proses kerjanya seperti apa. Kemudian untuk menjadi guru pembimbing PKL, pertimbangannya antara lain pembimbingan di satu lokasi PKL itu bisa dilakukan oleh satu orang atau beberapa guru berkolaborasi. Gitu. Kemudian perhitungan jumlah JP, ini pasti akan sangat sensitif bagi Bapak Ibu ya. Perhitungan jumlah JP bagi setiap guru pembimbing itu didasarkan pembagian proporsional dengan jumlah peserta PKL. Tenang Bapak Ibu, harus sabar dulu. Di akhir nanti kita akan berikan contoh bagaimana pembagian JP bagi guru pembimbing PKL. Nah, apa saja tugasnya? Saya yakin Bapak Ibu di sini yang mungkin apalagi yang sudah menjadi pembimbing PKL sebelumnya sudah tahu tugas masing-masing. Tapi ini kami mengingatkan kembali bahwa tugas pembimbing PKL pertama identifikasi dulu peserta didik yang sudah siap mengikuti PKL. Jangan sampai nanti itu merugikan peserta didik ketika sudah masuk ke dunia kerja, gitu ya. Harus benar-benar siap baik secara sosial dan hard skill-nya, gitu. Kemudian ada diskusi dengan peserta didik dan orang tua. Saya yakin ini sudah dilakukan ya sebelum keberangkatan ke dunia kerja. Kemudian ada penyerahan peserta didik kepada institusi dunia kerja, monitoring PKL di dunia kerja, ini penting ya karena ini mata pelajaran Bapak Ibu nyangkut dengan JP. Jadi monitoring dilakukan oleh guru pembimbing ini secara berkala dapat dilakukan. Menjemput peserta PKL di akhir masa program PKL. Artinya jelas anak ini udah selesai PKL-nya gitu kan, diserahkan dari industri, diserahkan dari sekolah ke industri menyerahkan ke sekolah kembali, jelas ini tugas guru pembimbing. Kemudian kalau ada kasus-kasus terkait dengan hal-hal yang terjadi di lokasi PKL, ini juga guru pembimbing berkoordinasi dengan instruktur di dunia kerja. Dan ada memberikan bimbingan penulisan laporan. Kalau secara skemanya strategi untuk PKL-nya tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Taufik. Ya. Nah, bagaimana dengan tugas dari instruktur di dunia kerja? Ini perlu disosialisasikan juga Bapak Ibu, dari guru, dari sekolah kepada dunia kerja. Gitu. Dan perlu ditulis juga, di-mention juga di dalam dalam perjanjian kerjasama. Yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, tugasnya apa? Sebagai pembimbing, sebagai pengarah, mentor ya bagi peserta didik dalam pekerjaannya di dunia kerja, baik dalam kehidupan pekerjaannya maupun sosial di dalam dunia kerja. Kadang yang sering terjadi adalah peserta didik SMK ini mampu untuk bekerja, tapi kurang mampu untuk bisa bersosialisasi dengan suasana, dengan budaya kerja yang ada di dalam dunia kerja ini. Nah ini instruktur gunanya itu gitu, maksudnya tugasnya seperti itu. Ada penilaian hasil kinerja, lalu dan juga ada laporan secara berkala, komunikasi lah ya antara pihak industri dengan guru pembimbing, atau jika terjadi sesuatu, atau anak ini ternyata kurang di sini, oh anak ini bagus di sini, jadi bukan yang dilaporkan hal-hal yang kurang baik saja Bapak Ibu ya, tapi hal-hal yang baik dari peserta PKL ini juga ditanyakan oleh guru pembimbing kepada instruktur, dilaporkan. Sehingga ini menjadi hal yang untuk dievaluasi nantinya terhadap pelaksanaan PKL sebagai mata pelajaran. Baik, kita masuk kepada bagian berikutnya tentang ya kegiatan pengganti PKL. Ini menjadi hal yang panjang kita diskusikan terkait dengan pengganti PKL ini gimana kalau dunia kerja kita terbatas. Gimana nih kalau kita itu jauh tempatnya, nggak terakses oleh SMK gitu, anak-anak juga sulit untuk mengakses ke dunia kerja. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan pengganti PKL itu bisa dilakukan jika kondisi SMK pertama, tidak ada dunia kerja yang relevan dengan bidang atau konsentrasi keahlian dari peserta didik dalam lingkup satu kabupaten atau kota. Tapi ini harus dibuktikan ya dengan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan yang berwenang. Kenapa saya sebut yang berwenang di sini? Karena Dinas Pendidikan Provinsi untuk wilayah timur, khususnya Papua, di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi Dinas Pendidikan berwenang nih, surat pemberitahuannya bahwa sekolah melakukan penggantian PKL dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Lalu yang kedua, dunia kerja yang relevan di Kabupaten Kota itu terbatas. Jadi nggak bisa nampung peserta didik. Ini harus dibuktikan dengan surat keterangan juga dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada surat balasan dari dunia kerja atau info dari dunia kerja yang mengatakan bahwa nggak sanggup nih untuk menerima anak karena kapasitasnya terbatas. Nah, apa saja penggantinya?
untuk kegiatan pengganti PKL ini ada dua Bapak Ibu ya. Ada kewirausahaan dan juga pembelajaran berbasis project yang di SMK itu model pembelajaran teaching factory. Nah, kewirausahaan di sini dimentionkan bahwa kewirausahaan yang bisa dilakukan sebagai pengganti PKL adalah yang sudah berjalan, baik itu yang baru berjalan maupun yang sudah lama berjalan, gitu. Jadi ini memungkinkan kepada Bapak Ibu untuk peserta didik yang punya usaha, ya, misalnya udah berjalan sejak dia masuk ke dalam SMK atau masuk jadi siswa SMK udah punya usaha. Nah, boleh, tapi itu tadi ya, dengan cara apa? Dengan memperhatikan kesesuaian antara program kalian atau kompetensi kalian dengan kewirausahaan yang dilakukan. Gimana Bu kalau seandainya pengganti PKL-nya ini kewirausahaannya itu agak jauh nih dari bidang keahliannya? Ya, harus dilihat dulu dari bagaimana PKL ini sudah berjalan berapa lama. Minimal 1 tahun lah sudah berjalan. Atau secara kriterianya itu masuk dalam golongan UMKM. Ya, terkait dengan UMKM nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri ya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 terkait dengan UMKM. Ini terkait kewirausahaan. Gitu. Nah, yang kedua terkait pembelajaran berbasis proyek model TEFA. Saya yakin Bapak Ibu di sekolahnya sudah ada teaching factory-nya. Nah, di sini praktek kerja PKL di TEFA ini berbasis produksi. Baik itu produk yang dihasilkan berupa barang ataupun jasa yang benar-benar digunakan. Contohnya mungkin ada di sekolah Bapak Ibu yang TEFA seni ya, TEFA musik. Ya, jadi TEFA-nya itu adalah dapat proyekan gitu ya dari customer, bikin custom aransemen musik. Itu bagian dari pembelajaran berbasis project atau model teaching factory. Jadi benar-benar real project yang didapat dan layak dipakai dan dibutuhkan oleh masyarakat umumnya. Jadi ini yang harus di-mention kepada Bapak Ibu bahwa untuk pengganti PKL dengan model teaching factory itu benar-benar berbasis produksi, baik jasa maupun barang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau ada permintaan dari masyarakat, dari customer, seperti itu. Ini. Nah, selanjutnya terkait dengan jurnal PKL. Nah, jurnal PKL saya yakin Bapak Ibu sudah ada nih di sekolah contohnya. Ini bentuk pemantauan pembelajaran peserta didik di dunia kerja. Ada catatan juga dari instruktur di dunia kerja. Saya sering melihat bahwa jurnal PKL dari siswa-siswi di SMK Bapak Ibu ya, ketika saya berkunjung ke sekolah di SMK, itu banyak catatan-catatan instrukturnya kosong. Jadi mohon dari pembimbing PKL, paling tidak dikomunikasikan dengan instruktur dunia kerja agar memberikan catatan baik maupun catatan yang kurang baik, sehingga ada evaluasi yang bisa dilakukan. Karena pembimbing PKL di sekolah itu punya tugas untuk apa? Membimbing peserta didik. Ya, baik di awal pelaksanaan PKL, selama pelaksanaan PKL sampai selesai. Ya, ini jurnal ini yang bisa digunakan untuk pemantauan, baik secara fisik maupun sekolah sudah punya sistem informasi gitu ya, menggunakan aplikasi sederhana atau apa, sehingga perharinya ada yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, apa saja aktivitas sesuai nggak dengan kegiatan dengan TP atau tujuan pembelajaran atau alur pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini menjadi cara untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, tentunya ada disebutkan juga ya pekerjaannya apa, unit kerjanya, tempat pelaksanaannya di mana. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini nih. Ya, tinggal nanti lebih rapih lagi ya secara administrasinya, secara prosesnya, seperti itu. Nah, terkait dengan asesmen berikutnya. Untuk asesmen sendiri, itu berdasarkan tujuan pembelajaran mengacu pada panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah disusun panduan itu oleh Beskap ya. Jadi Bapak Ibu, bukti dari asesmen ini pencapaian CP berupa portofolio, kemudian atau kumpulan hasil pembelajaran dari peserta didik, baik dari asesmen awal, asesmen proses, maupun di akhir. Nah, hasil asesmen ini dapat disampaikan dalam bentuk rapor
dengan mencantumkan keterangan industri tentang bagaimana kinerja keseluruhannya dari jurnal, dari sertifikat, ataupun surat keterangan dari dunia kerja. Nah, penilaian dari atau hasil asesmen ini dapat berupa apa? Ada asesmen instruktur dunia kerja, di laporan PKL, presentasi laporan PKL. Ya, ini hanya mengingatkan Bapak Ibu kembali nih yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Asesmen kegiatan pengganti PKL gimana? Karena ini yang penilaian PKL di dunia kerja kan. Nah, untuk yang pengganti PKL itu oleh praktisi kewirausahaan Bapak Ibu. Ya, saya lupa tadi menyebutkan sebelumnya bahwa untuk pengganti PKL yang menggunakan memilih kewirausahaan itu harus ada praktisi kewirausahaan yang akan membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan dari pembelajaran pengganti PKL yang kewirausahaan. Nah, kemudian ada guru proyek kreatif kewirausahaan yang tentunya akan menyusun ya CPT-PATP-nya gitu, dan guru pengampu mapel PKL. Gitu ya, ada tambahannya gitu ya. Tetap praktisi kewirausahaan ini sebagai instrukturnya kalau di dunia kerja. Kalau di pengganti PKL sebagai instrukturnya juga praktisi ini. Ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan penjaminan mutu. Bahwa selama ini mungkin boleh nanti dituliskan di kolom komentar ya, apakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan PKL di sekolah Bapak Ibu? Ya, seperti apa proses penjaminan mutu yang dilakukan? Nah, di sini kami kami sampaikan bahwa penjaminan mutu ini kan upaya kita ya, agar bagaimana mapel ini dapat tercapai nih sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan yang telah kita tetapkan bersama, baik dari peraturan yang telah disusun oleh pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, baik di pemerintah daerah dari Dinas Pendidikan Provinsi hingga Kesatuan Pendidikan SMK. Nah, penjaminan mutunya dilakukan oleh direktorat, pemerintah daerah, manajemen SMK. Di lingkup manajemen SMK ada koordinator PKL, guru pembimbing, dan ada dunia kerja. Nah, ini tusi masing-masing kita. Jadi kita saling mengawasi ya, saling mengingatkan satu sama lain bahwa direktorat SMK dalam tusinya itu menyusun panduan PKL agar Bapak Ibu punya acuan untuk melaksanakan PKL sebagai mata pelajaran. Nah, pemerintah daerah bisa melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan PKL di SMK. Manajemen SMK tentunya punya tanggung jawab dalam kegiatan perencanaan hingga sampai evaluasi pelaksanaan PKL. Biasanya di sekolah kan ada koordinator PKL, biasanya guru kejuruan ya, koordinator atau kepala kejuruan gitu ya, ketua jurusan. Nah, ini mengidentifikasi tadi. Recording stopped. Ya, kemudian guru pembimbing, ada pembimbingan, pemantauan, refleksi ya dari awal perencanaan hingga selesai peserta didik melaksanakan PKL. Instruktur dunia kerja memberikan nilai ya, membimbing peserta didik, memantau selama pelaksanaan PKL. Oke. Nah, ini yang menjadi penting juga bahwa pelaksanaan PKL di dunia kerja berdasarkan Permendikbud 50 tahun 2020 pasal 7, di awal saya sempat sebutkan, itu dilakukan di dunia kerja di dalam maupun di luar negeri. Saya tekankan di sini Bapak Ibu, di dalam maupun di luar negeri, namanya PKL dimulai dengan perjanjian kerjasama. Ini yang harus benar-benar sekolah dan dunia kerja teliti dalam menyusun perjanjian kerjasama pelaksanaan PKL. Ya, lihat dulu nih, dari kalau misalnya di dalam negeri, karakter dunia kerjanya cocok nggak dengan kompetensi kalian yang dari peserta didik Bapak Ibu? Aturan kerjanya, cara K3H-nya, ya, apakah nanti bisa nih membimbing peserta didik sehingga bisa terpenuhi pemantauannya, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan pembelajaran di sekolah dengan dunia kerja. Ini harus diperhatikan. Lalu ada pengantaran penjemputan ya Bapak Ibu ya, pemantauan daring dan pemantauan luring ketika misalnya memang pembelajaran PKL, mapel PKL ini dapat dilaksanakan secara luring untuk bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi. Lalu jangan lupakan juga asesmen untuk ketercapaian pembelajarannya. Di luar negeri juga sama. Ya, poin-poin yang disampaikan untuk dalam negeri itu penting juga Recording in di luar progress. negeri.
Ya, tapi harus diperhatikan bahwa untuk PKL di luar negeri minimal usia 18 tahun. Dan kerjasama itu harus dengan mitra pendidikan luar negeri, diketahui oleh pihak di luar negeri. Ini saya mention berikutnya. Ya, ini dia. Ya, kita perlu menyusun naskah kerjasama antara SMK dengan dunia kerja, baik dalam negeri dan luar negeri. Ini yang sering menjadi kasus-kasus yang terjadi sebelumnya adalah sekolah ini kurang teliti, ya, melihat perjanjian kerjasama, menyusun perjanjian kerjasama antara sekolah dengan luar negeri, ya. Kalau dalam negeri maupun luar negeri. Nah, apa saja nih klausa-klausa yang ada dalam perjanjian? Ini yang perlu dimention, ada tujuannya, ada pihak yang terlibat, jelas tugas peserta didik, jelas tugas dunia kerja dalam menerima peserta didik. Kemudian ruang lingkup PKL-nya nih, ya harus jelas, baik itu mungkin untuk peserta didiknya maupun mungkin ada magang bagi peningkatan kompetensi guru. Nah, hak dan kewajiban ini yang perlu disampaikan, baik hak kewajiban sekolah, hak kewajiban dari peserta didik yang melakukan melakukan PKL di dunia kerja, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Dinas Pendidikan yang berwenang. Ada alamat korespondensinya, kemudian kalau ada masalah, ada klausa terkait dengan penyelesaian perselisihan. Kemudian ada pengaturan, ketika misalnya ada perselisihan harus seperti apa. Dan jangka waktu kerjasama. Ya, saya reminder lagi Bapak Ibu, untuk program 3 tahun itu 6 bulan atau 792 JP. Program 4 tahun 10 bulan, 1.300 sekian JP. Nah, tambahan untuk di luar negeri, ya kerjasama PKL di luar negeri ini harus konsultasi dengan Dinas Pendidikan berwenang dan juga konsultasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri tempat PKL, gitu. Dan pahami perjanjian butir-butir perjanjian kerjasama. Jangan sampai nanti ini tidak sesuai dan ini menjadi bumerang, ya, menjadi tidak elok nanti bagi peserta didik, tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kemudian naskah kerjasama harus dibuat dalam 2 bahasa. Perhatikan lagi kriteria peserta PKL, ya, dengan regulasi antara Indonesia dengan negara tujuan. Ya, perhatikan MPLN-nya, gitu ya. Nah, ini dan syarat-syarat tempat pelaksanaan PKL di luar negeri. Ini harus benar-benar dicek kembali, harus benar-benar kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang berwenang untuk menjalin kerjasama. Karena biasanya kan untuk di masing-masing provinsi, pemerintah daerahnya ada kerjasama dengan luar negeri. Contohnya antara Indonesia dengan Malaysia, misalnya provinsi Jawa Barat dengan salah satu provinsi yang ada di Malaysia, ada perjanjian kerjasama. Itu bisa dilakukan. Tapi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan itu benar-benar harus menyusun perjanjian kerjasamanya sesuai dengan aturan regulasi yang ada di kedua negara untuk melindungi hak dari peserta didik seperti itu. Nah, ini saya sampaikan beberapa masukan terkait dengan pelaksanaan PKL, ya. Pertama, peserta didik itu harus mendapat sertifikat, ya, dari dunia kerja, gitu ya. Dari dunia kerjanya ngasih sertifikat kompetensi yang terakreditasi jika memungkinkan. Kemudian peserta didik juga wajib punya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu harus dituangkan, ya Bapak Ibu, ya, dalam naskah kerjasama, gitu. Nah, institusi dunia kerja juga bisa memberikan insentif kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan dari dunia kerja. Ini yang perlu pembicaraan awal antara sekolah dengan dunia kerjanya. Perhatikan kesesuaian konsentrasi keahlian, kompetensi keahlian dengan pelaksanaan PKL. Juga perhatikan proyek tugas yang dikerjakan peserta didik sesuai nggak dengan konsentrasinya. Jangan sampai nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik sebelumnya, kerjaan peserta didiknya tidak sesuai, yang harusnya mungkin mencatat atau cuma disuruh mengantarkan minuman, seperti jangan sampai itu terjadi lagi, ya Bapak Ibu, ya. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita coba nih, ya, terhadap pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan ini tidak terjadi lagi dalam implementasi MAPEL PKL. Nah, dalam hal tanggung jawab peserta didik menjadi pemimpin proyek, itu nggak boleh. Peserta didik itu hanya boleh sebagai tenaga pendukung, bukan tenaga utama.
Karena PKL ini adalah mapel, mata pelajaran, pembelajaran di dunia kerja. Gitu. Perhatikan lagi perjanjian kerjasama, kontrak yang sudah disusun antara sekolah dengan SMK, sekolah dengan dunia kerja. Nah, seandainya nanti nih, biasanya sering hal terjadi adalah masa PKL itu misalnya 6 bulan. Oh, anaknya bagus, gitu ya, bagus. Saya mau lanjut dong anak ini untuk kerja di perusahaan saya atau di tempat saya. Selesaikan dulu perjanjian kerjasama. Kalau memang mau lanjut, harus ada perjanjian kerjasama berikutnya di luar PKL. Mungkin istilahnya magang, ya. Tapi itu harus dibuat perjanjian kerjasama lanjutan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk apa? Ini selesaikan dulu yang perjanjian awal. Jangan sampai nanti anak-anak lanjut tanpa ada kejelasan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Harus ada diperbaharui kerjasamanya itu. Oh mungkin anak ini mau dilanjutkan bekerja gitu ya di industri yang bersangkutan karena bagus secara kompetensinya. Itu industri harus ada surat perjanjiannya. Untuk apa? Untuk menjamin keamanan, keselamatan kerja, kesehatan dari peserta didik PKL, agar ketika dalam kurikulum mereka ini adalah orientasi kita adalah peserta didik. Artinya, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan kerja dari peserta didik itu harus diutamakan. Gitu. Ya, Bapak Ibu, ini bisa dilihat lebih lanjut gitu ya. Nah, ini nanti itu bisa langsung dibaca ya Bapak Ibu melalui slide saya. Ini ada yang penting ya terkait dengan evaluasi program mapel PKL itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari perencanaan, pelaksanaan, dalam penilaiannya, asesmennya, kemudian dampak kompetensi peserta didik terhadap kepekerjaan, lalu pemantauan guru pembimbing. Evaluasi dilakukan mulai dari perencanaan hingga selesai. Ya, mohon dari panitia bisa waktunya kira-kira 10 menit lagi ya. Ini penting nih yang terakhir. Terkait dengan pembagian guru pembimbing ya, JP guru pembimbing. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam pembagian JP guru pembimbing. Beban kerja guru yang menjadi prioritas adalah sesuai dengan sertifikasi gurunya. Saya sangat memahami ya Bapak Ibu ya, jam pelajaran disesuaikan dengan beban mengajar mata pelajaran yang diampu masing-masing guru kelas 12 ataupun kelas ke-13 ya. Sehingga beban ngajar atau total alokasi JP yang diinput ke Dapodik selama 1 tahun itu sama. Karena ini tentu ya berdampak terhadap sertifikasi Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyusun gitu ya, contoh bagaimana alokasi JP ini tentunya tidak merugikan bagi pembimbing, guru pembimbing atau guru pengajar di sekolah. Nah, mata pelajaran yang diampu diganti dengan mapel PKL saat pelaksanaan PKL berlangsung, itu tidak perlu menghitung ulang beban kerja. Contohnya seperti ini. Ya, skema pembagian JP berdasarkan perubahan jumlah jam karena ada mapel PKL. Jadi beban kerja guru itu disusun dulu. Ya, sekolah misalnya sekolah A itu menyusun dulu beban kerja untuk guru kelas 12 itu berapa saja masing-masing. Ya, masing-masing guru gitu sudah ada gitu ya pakem-pakemnya sudah ada disusun. Nah, setelah disusun alokasi JP per minggu masing-masing mata pelajaran yang diampu ya kecuali PAI ya, PAI Bahasa Indonesia, Matematika, Proyek Kreatif dan Kewirausahaan itu dikurangi 1 JP. Jadi skemanya adalah dengan cara apa? Jumlah JP per minggu dikali jumlah siswa satu rombel, misalnya satu rombel itu 36 per 44 JP per minggu. Contohnya, Ibu Nida, sudah ada nih dibagi dalam 1 tahun atau dalam 1 semester itu mengajar produktif sebanyak 7 JP per minggu. Jadi siswa yang diampu untuk PKL adalah 7 JP per minggu dikali dengan jumlah siswa satu rombel bagi 44 JP per minggu. Ya kurang lebih dapat 6 siswa ya per rombelnya. Kemudian Pak Haikal mengajar mata pelajaran agama. Siswa yang diampu itu misalkan dari JP-nya itu dapat 3 jam per minggu, 3 JP per minggu, dikurang 1 JP. Ya, 1 JP ini untuk mata pelajarannya ya. Per dikali siswa satu rombel, jumlah siswa satu rombel dibagi 44 JP per minggu. Kurang lebih dapat 2 siswa. Nah, ini contoh dari pembagian JP, ya alokasi JP untuk guru-guru pembimbing PKL. Ya.
Barangkali mungkin dari Bapak Ibu punya skema lain terkait ini, silakan. Jadi yang perlu disusun di awal adalah beban kerja dari guru-guru sesuai dengan sertifikasi guru-gurunya. Baru nanti dibagi JP per gurunya berapa dapat siswa pembimbing PKL yang akan dibimbing menjadi peserta PKL. Kira-kira itu saja ya. Mungkin akan sangat banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan PKL sebagai mata pelajaran. Tentu kami butuh banyak pertanyaan itu agar kita lebih clear lagi, lebih jelas lagi bagaimana pelaksanaan PKL dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih kepada atas waktunya. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator Ibu Dinda. Silakan, Bu Dinda. Ya, terima kasih. Jadi referensi bagi Bapak dan Ibu dari satuan pendidikan dalam melaksanakan PKL dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan dari Bapak dan Ibu masing-masing. Baik, untuk Bapak dan Ibu, bagi yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti akan kita bacakan, namun ya, terima kasih Ibu Tiwi atas pemaparannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dari satuan pendidikan dalam melaksanakan PKL dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan dari Bapak dan Ibu masing-masing. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang ada di YouTube. Bapak dan Ibu, sebelum memasuki sesi tanya-jawab, saya ingin mengingatkan, saat ini sudah tersedia pula tautan post-test yang dapat diisi melalui tautan yang tertera di layar, yakni gtk.kemdikbud.go.id/webinar/. Untuk pengisian post-test ini dapat diisi mulai pukul 10.30 WIB hingga pukul 12 WIB pada hari ini. Pengisian pretest dan post-test ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, dan saya ingatkan kembali, untuk mendapatkan sertifikat, Bapak dan Ibu perlu mengisi link registrasi, tautan post-test, tautan pretest, tautan daftar hadir, dan tautan evaluasi. Baik, sekarang kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pada webinar ini, kami sudah mendapatkan banyak pertanyaan gitu ya ternyata. Namun karena adanya keterbatasan waktu, maka pertanyaan akan kami batasi menjadi 3 pertanyaan. Kami sudah memilih 3 pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Bapak Hairul Basri.